Ini jiwa yang hidup. Ketika kita melihat ada kegembiraan di hati orang lain, anak-anak yang bersukaria dan sejoli yang bermesra, lalu tumbuh di hati kita rasa bahagia, berarti kita benar-benar manusia. Kalau kita merasa bahagia, ada orang yang bahagia, berarti kita benar-benar manusia. Tetapi ketika kita melihat orang bahagia, lalu kita sakit hati, berarti kita benar-benar binatang. Aku ikut bersedih hati melihat kepiluan hatimu meratapi nasib, karena orang yang engkau sanjung dan yang engkau muliakan telah mengkhianati dirimu. Menurut pendapatku, perceraian itu bukan penyelesaian, melainkan membuat masalah baru. Untuk itu sebaiknya tidak usah bercerai. Kasihan anak-anakmu yang lucu-lucu itu. Lebih baik engkau berbesar hati memberi ampunan kepada suamimu. Bukankah dia sudah mengakui kesalahannya dan lalu telah meminta maaf? Aku dapat merasakan betapa sakitnya hatimu, tetapi cobalah dahulu engkau maafkan dia, lalu supaya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Aku ingin membuka rahasia besar kepadamu, yaitu ketika engkau memaafkan suamimu dengan menahan rasa sakit di hati yang luar biasa, nanti suatu ketika engkau akan mengerti makna Tuhan Maha Pengampun. Kehidupan dunia masih terus berlangsung sampai sekarang, bukan karena ketaatan kita kepadanya, melainkan karena besarnya ampunan Tuhan. Andaikan Tuhan menghukum setiap manusia melakukan dosa, niscaya tidak akan tinggal sepotong manusia pun bisa bertahan tegak berdiri di bumi ini. Itu adalah pendapatku. Sebaiknya tidak usah bercerai. Tetapi bila engkau tidak kuat menanggung derita dan terpaksa mengajukan gugatan cerai, aku mohon maaf tidak dapat membantumu. Persoalannya, aku pasti tertuduh sebagai pihak ketiga yang ikut bermain. Aku juga mengalami hal yang sama seperti apa yang engkau alami. Hanya bedanya aku yang dikhianati. Namun kendati pun demikian, aku tidak pernah menyesali apapun yang pernah terjadi. Siapapun yang pernah menjadi bagian dari hidupku lalu pergi meninggalkan diriku. Bila aku mendapat teman setia, tentu aku merasa bahagia. Bila aku mendapatkan teman yang buruk, aku mendapatkan pengalaman. Bila aku mendapatkan teman yang istimewa, pasti tidak akan meninggalkan diriku. Dalam kondisi bagaimanapun, engkau adalah teman istimewa. Sekalipun kita telah berumah tangga masing-masing, namun hubungan kita tetap terjalin baik sekali. Kehidupan yang sedang kita jalani ini
benar-benar. Kehidupan yang nyata bukan dalam impian. Untuk itu ke depan aku mohon kepadamu, jangan sekali-kali membangun cita-cita dalam lamunan. Karena cita-cita dalam lamunan kalaupun berhasil pasti terjadinya hanya dalam mimpi. Aku sangat mengerti dan aku benar-benar dapat merasakan bahwa kesedihan yang membisu dalam dirimu walau bagaimanapun tetap suatu ketika akan berbisik kepada hatimu, lalu di akhirnya akan meluluh lantakkan dirimu. Tetapi apa yang harus aku lakukan untuk menolongmu? Pantang bagiku untuk memasuki ruang privat seseorang. Mungkin apa yang dapat aku lakukan tidak lebih hanya sekedar memberikan nasihat kepadamu. Sebaiknya begini saja, wahai perempuan istimewa. Menjalani kehidupan ini seperti menyeberangi Shiratal Mustaqim. Harus menjaga keseimbangan, jangan terlalu keras, nanti engkau diabaikan, dan jangan terlalu lunak, nanti engkau dihinakan. Jadi harus bisa sedang-sedang saja. Ambil jalan tengah. Itulah sebabnya engkau dihinakan karena engkau terlalu lunak dengan suamimu. Seperti aku juga seperti juga halnya aku, mungkin aku terlalu keras terhadap istriku sehingga aku diabaikan. Sebaiknya memang harus kita bangun komunikasi yang produktif dengan keterbukaan dan kejujuran. Mungkin semua masalah dapat diselesaikan, tetapi kebanyakan orang tidak sadar bahwa komunikasi sedetail apapun, sejelas apapun, dan secanggih apapun, tetap saja kita tidak akan dapat memahami apa yang dimaksud oleh sang pembicara seutuhnya. Tetap saja ada bagian-bagian penting yang tidak terucapkan. Tetap saja ada bagian-bagian penting yang tak terucapkan. Ada lagi yang ingin aku sampaikan kepadamu, wahai perempuan istimewa, bahwa untuk menjaga dan merawat persahabatan supaya tetap harmonis ternyata tidak semudah kita bayangkan. Tak ubahnya seperti menangkap burung, dipegang kencang mati, dipegang kendur lepas. Posisiku sekarang, wahai perempuan istimewa, sangat sulit. Bila aku membantumu, pasti aku disalahkan orang. Tetapi ketika aku tidak membantumu, hatiku menyalahkan diriku sendiri. Untuk itu aku mohon maaf, terpaksa karena kondisinya seperti ini. Aku lebih baik berpura-pura tidak mengerti saja. Aku tidak pernah mengatakan aku telah gagal membangun rumah tangga. Juga engkau jangan pernah mengatakan engkau gagal dalam membangun rumah tangga. Aku tidak pernah gagal dan engkau pun tidak akan pernah gagal apabila kegagalan kita maknai dengan terma yang lebih manusiawi, yaitu gagal bukan karena tidak berhasil mencapai tujuan, tapi gagal adalah berjalan di tempat, tidak berbuat apapun dan tidak berusaha sama sekali, dan tidak ada keinginan untuk bangkit kembali. Kesalahanku sama dengan kesalahanmu, yaitu terburu-buru memutuskan untuk memilih teman hidup. Sebenarnya teman hidup itu untuk seumur hidup,
bukan untuk sementara. Sebenarnya teman hidup tidak mungkin dapat berpisah. Letak kesalahannya adalah karena kita terlalu tergesa-gesa memilih. Memang tidak salah, ketergesaan itu didorong oleh setan, sehingga disebut ketergesahan adalah perbuatan setan. Terima kasih.